jalan tol Manado Bitung ini salah satunya diharapkan adalah untuk menumbuhkan di daerah antara kota Manado dan kota Bitung. Harapannya nanti akan ada tumbuh kota baru di daerah tersebut, karena salah satu perencanaan jalan tol ini pintu keluarnya menuju ke kawasan ekonomi khusus. Di kawasan ekonomi khusus lah ini yang nanti akan dikembangkan pusat perbelanjaan, rumah sakit, perkantoran, ruko-ruko, dan juga perencanaan untuk pembangunan tempat pengolahan ikan. Sehingga harapannya dengan akses jalan tol nanti, seluruh kegiatan perekonomian yang ada di daerah antara kota Bitung dan kota Manado tersebut bisa tumbuh dan berkembang. Saya membeli hasil-hasil pertanian dari pulau-pulau, salah satunya opera. Kalau untuk jalan, ya memang kadang juga ada kemacetan di daerah, kadang-kadangnya di daerah Mauli atau daerah Erpadidi, jalannya terlalu sempit, kecil ya. Hambatannya kadang mau ke tujuannya, kadang terlambat. Untuk melawan ketidakadilan. Hidup pekerja! Melawan siapapun yang melakukan kejahatan aturan. Jadi kendala di pembangunan jalan tol Manado Bitung ada dua masalah. Pertama masalah pembebasan dan masalah harga. Pembebasan di sini ada beberapa termasuk sengketa dan konsinyasi. Kok bisa terlambat lagi sih? Memang apa saja permasalahannya ini? Kita bisa merencanakan, tapi kita harus bisa action gitu loh, Pak. Nggak bisa ini, nggak bisa salah. Salah itu, nggak bisa. Ini cuma gini aja, nggak bisa termonitor ini. Babda, coba mana lihat laporannya. Apa ini? Untuk menyelesaikan proyek tol Manado Bitung ini memang banyak tantangan ya, termasuk dari masyarakat, faktor sosial, bagaimana masyarakat melihat bahwa jalan tol ini awalnya merugikan sepihak. Yang jadi masalah di sini yang terpenting adalah masalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan itu ada beberapa yang menjadi masalah pokok, yaitu masalah harga. Terus kedua masalah sengketa lahan, karena di proyek ini itu konsepnya adalah gali timbun, cut and fill. Tantangan ketiga adalah jembatan Tanah Adat, di mana jembatan Tanah Adat yang berada di Cilokalan merupakan jembatan yang bersinggungan dengan mata air Keramat. Pekerjaan jembatan Tanah Adat terhenti dikarenakan dari pihak PP harus menyiapkan rekomendasi teknis sebagai dasar kita untuk melanjutkan pekerjaan jembatan Tanah Adat. Kondisi tersebut memaksa kita harus merubah desain dari bentang 40 meter menjadi bentang 60 meter untuk menghindari mata air Keramat. Hal terakhir yang harus kita lakukan adalah sosialisasi kepada warga, akan tetapi hal tersebut masih tertunda dengan kondisi COVID-19. Di masa ini kita diuji, menghadapi pandemi di tengah resiko profesi, terpisah jarak dengan mereka yang dikasihi, terbendung rindu dari mereka yang dicintai. Namun, kami lakukan ini karena lebih baik
mementingkan kehidupan banyak orang. Hai, Mas bilangin itu ya ke Desaim kalau ayah nggak pulang untuk lebaran ini. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kerjanya hati-hati di sana. Iya, tetap semangat kok ayah di sini. Mama di sana juga dijaga Desaimnya, sehat-sehat di sana, baik-baik ya. Iya. Iya, ya udah kalau gitu Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love you, Mas. Love you too. Untuk seluruh tim proyek Tol Manado Bitung, tetap semangat, tetap berjuang. Kita yakin kita pasti selesaikan proyek Tol Manado Bitung. Kita tunjukkan kita adalah garda terdepan pembangunan Republik Indonesia dari Indonesia Timur. Juara TTBB, Empowering the Future. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Perdana Munsil. Di sini sebagai Site Operation Manager untuk zona jembatan tinggi proyek Tol Manado Bitung. Di proyek Tol Manado Bitung ini memiliki 3 jembatan tinggi. Yang pertama di jembatan Tendeki dengan ketinggian kolom maksimum di 52 meter. Kemudian jembatan Pinokalan ketinggian maksimum di 42 meter. Kemudian yang terakhir di jembatan Tanah Adat dengan ketinggian maksimum kurang lebih 33 meter. Oke, sekarang kita ada di lokasi jembatan Tendeki, di mana kolom tertingginya itu ada di Pier 4 dan Pier 5 dengan ketinggian kurang lebih 52 meter. Kendala utama yang kita hadapi di jembatan tinggi ini, yang pertama dari segi desain kolom, di mana desain kolom kita ini didesain dengan bentuk yang bulat sehingga agak menyulitkan posisi penempatan angkur climbing foam.
sehingga sangat diperlukan surveyor yang teliti untuk memastikan leveling setiap climbing foam. Satu. Kemudian yang kedua, jenis kolom kita didesain sebagai kolom yang tipe hollow, dalam arti betonnya tidak solid, sehingga kita akan memasang bekisting 2 kali, yaitu di bekisting luar dipasang terlebih dahulu, kemudian kita pasang bekisting dalam. Kemudian kendala yang ketiga adalah pekerjaan jembatan tinggi ini dilakukan di area yang sangat terbatas karena lahan banyak yang tidak bebas. Kemudian yang keempat, kendala utamanya adalah di atas sungai aktif, sehingga kita harus mengakali atas kerja harus diperbaiki. Jangan sampai ketika terjadi hujan, akses kerja kita malah tergenang air. Jadi kalau untuk metode kolomnya itu kita menggunakan metode climbing foam, di mana kita menggunakan 12 titik angkur di setiap segmennya. Kemudian kita naik menggunakan tower crane. Jadi setiap segmennya itu kurang lebih 4,8 meter. Kemudian dia naik setiap segmennya. Kita pakai angkur 12 angkur dengan besi D32 gitu. Dikarenakan kolom kita memiliki tinggi yang sangat luar biasa sampai 52 meter. Jadi metode pengocorannya itu sampai di segmen ke-6 kita menggunakan concrete pump super long boom 42. Tetapi segmen ke atas, segmen 6 sampai segmen 11 kita menggunakan pakai cor yang diangkat pakai tower crane. Ya, terkait masalah suka dukanya kerja di jembatan tinggi, tidak lain karena kita kerja di pekerjaan yang ketinggian, sehingga teman-teman lapangan itu, utamanya para pengawas dan safety, sangat harus diwajibkan untuk cerewet, karena pekerja banyak yang kadang-kadang lupa memakai body harness atau malah melepas APD, sehingga posisi tersebut sangat membahayakan. Kemudian apalagi kalau terjadi hujan, karena posisi jembatan tinggi ini di atas sungai aktif, kemudian dengan level yang sangat rendah, sehingga saat terjadi hujan besar kemungkinan potensi untuk menggenangi akses kerja yang kita lewati, sehingga teman-teman lapangan sebisa mungkin melakukan perbaikan akses dengan meninggikan aksesnya, kemudian kita cor LC supaya meskipun terjadi hujan kita tidak terkendala gitu. Dalam satu hari mungkin bisa kita lakukan 1 atau 2 kali SWA terhadap pekerja, karena banyak pekerja yang kadang-kadang lupa atau mungkin disengaja melepas APD, yang mana posisi tersebut membahayakan para pekerja, sehingga kita lakukan SWA atau Stop Work Authority. Adapun metode lifting girdernya, kita mulai dari abutmen 1 sampai ke abutmen 2. Kebetulan di jembatan Tendeki ini ada 7 span, sehingga kita menyusun girdernya itu tepat di belakang abutmen 1, kemudian akan kita susun satu persatu menggunakan launcher 150.
Pangan karena adanya virus COVID-19 ini bisa pulang untuk bisa berkumpul keluarga di Hari Raya Idul Fitri. Ya mudah-mudahan pandemi COVID ini segera selesai dan kita bisa kumpul lagi sama keluarga di rumah. Pak Parado memang Ya gitu. kalau kita nggak pulang, keluarga menunggu di rumah. Tangan keluarga. Kangen keluarga di sini udah lama kita, sudah hampir setahun. Karena kan ngumpul semuanya di rumah. Tahun ini memang sulit bagi kita. Itu karena corona juga itu. Yang di rumah juga kepikiran, di sini juga kepikiran. Udah ketat sekarang di rumah. Kalau kita pulang di karantina. Semoga pemerintah memperlancar. Cepat bisa pulang. Bisa pulang aja. Semoga nanti jamin sukses, lancar. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah membantu acara pada sore ini. Terus terang teman-teman ini perjuangannya begitu luar biasa. Bukan perjuangan untuk pekerjaan, tapi perjuangan bagaimana mereka dan kami semua di sini merelakan waktunya demi kesehatan keluarga.
dari warga Kota Manado untuk menuju ke Kauditan atau bahkan ke Bitung, karena di Bitung juga di daerah Kauditan sana ada begitu banyak pariwisata di sana, sehingga sangat mempermudah warga Manado untuk ke daerah Kauditan dan juga ke daerah Bitung. Terima kasih sudah sangat memperhatikan masyarakatnya, apalagi di daerah-daerah dengan membangun adanya infrastruktur yang lebih maju lagi, Pak. Terima kasih. Ruas tol Manado-Bitung dengan total panjang 40 km merupakan yang terpanjang di Pulau Sulawesi saat ini setelah sebelumnya dioperasikan tahun 2008 ruas tol kawasan industri Makassar ke Bandara Sultan Hasanuddin sepanjang 11,5 km. Alhamdulillah, jalan tol Manado-Bitung, ruas Manado dan Nomudu sepanjang 26 km sudah selesai, sudah rampung, dan sekarang sudah bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha dan memudahkan transportasi masyarakat. Nanti jika seluruh ruas ini sudah selesai, panjangnya mencapai 40 km, gerbang tolnya hanya 9 km atau sekitar 12 menit dari Bandara Samratulangi. Jadi sangat dekat sekali. Bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dari Manado ke Bitung atau sebaliknya dengan melalui jalan tol ini, waktu tempuhnya akan menjadi jauh lebih cepat. Yang dulu ditempuh 1,5 jam, sekarang hanya setengah jam saja.